Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada buku tema 3 subtema 1. Bagaimana kabar anak-anaknya Ustazah? Semoga sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita buka dulu pelajarannya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kali ini, yaitu materinya tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial seperti arus listrik, tsunami, dan gelombang radio. Nah, menurut Pardiano ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau pengantar memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Yang kedua, rincian penjelas, deretan penjelas, memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Adapun ciri umum teks eksplanasi. Yang pertama, semua informasi berdasarkan fakta dan data serta tidak ada penambahan sedikit pun dari penulis. Yang kedua, fenomena yang dibahas bersifat ilmiah yang meliputi ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, penulis berusaha memberikan informasi yang dapat mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibaca. Nah, perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Petir. Petir sering terjadi ketika hujan. Saat itu tampak kilat cahaya lalu diiringi suara gerumuh dan bahkan suara menggelegar. Suara petir yang menggelegar kadang membuat kita merasa ketakutan. Rasa ketakutan membuat kita akan selalu mengingat Allah dan meminta perlindungannya. Ketika hujan, udara banyak mengandung air. Hal ini memudahkan elektron berpindah sehingga menghasilkan arus listrik yang menyebabkan terjadinya petir. Elektron berpindah dari awan negatif menuju awan positif. Cara elektron berpindah adalah dengan meloncat dan bergesekan dengan udara, sehingga menimbulkan kilatan cahaya yang diikuti suara menggelegar. Perpindahan elektron yang bergesekan dengan udara sebagai pengantar listrik mengakibatkan adanya arus listrik statis. Inilah yang menyebabkan terjadinya petir. Hal ini terjadi secara alamiah di alam. Nah, ini contoh teks eksplanasi karena kejadian sesuai fakta ilmiah. Nah, contoh lain, anak-anaknya Ustazah bisa dilihat pada buku tema 3 halaman 36. Nah, materi selanjutnya adalah tentang kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, disusun sesuai dengan urutan kalimat yang benar. Yang ketiga, menggunakan kata baku sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan.
Keempat, tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Dan yang kelima, tidak bermakna ganda atau ambigu. Itulah ciri-ciri kalimat efektif. Nah, perhatikan slide berikut. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, saya ini adalah siswa kelas 6 SDIT Bahagia. Kebetulan rumah saya dekat dengan sekolah, yaitu di Jalan Jati Jajar bersebelahan dengan SDIT Bahagia. Selain saya, beberapa para guru dan para siswa juga ada yang berdekatan dengan sekolah, sehingga kami hanya perlu berjalan kaki menuju sekolah. Nah, yang harusnya kalimat efektifnya adalah sebagai berikut. Saya adalah siswa kelas 6 SDIT Bahagia. Tidak perlu lagi dimasukkan ininya. Rumah saya dekat dengan sekolah, yaitu di Jalan Jati Jajar. Selain saya, rumah beberapa guru dan siswa juga berdekatan dengan sekolah, sehingga kami hanya perlu berjalan kaki menuju sekolah. Nah, itulah perbaikan dari kalimat tidak efektif yang di atas tadi. Yang kedua, perhatikan. Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama para guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 6. Nah, yang benar adalah setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama para guru, jadi dihilangkan guru-gurunya tadi, mengadakan rapat. Dalam rapat itu dibicarakan kelulusan siswa kelas 6. Dan contoh terakhir, ini kalimat yang salah ya. Mereka membahas daripada kehendak rakyat. Nah, yang harusnya mereka membahas kehendak rakyat. Jadi tidak perlu double lagi daripada. Jadi dihilangkan daripadanya ya. Jadi mereka membahas kehendak rakyat. Itu yang benar. Itulah contoh kalimat efektif. Kalimat efektif juga sudah pernah Ustazah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kita ada tugas yang abang-abang kumpulkan khusus untuk bahasa Indonesia, yaitu yang pertama mencari teks eksplanasi di koran atau majalah. Nah, terus contoh pembuatan teks eksplanasi bisa dilihat di halaman 26 buku tema 3 ya. Nah, Ustazah tunggu tugasnya abang-abang karena tugas ini akan dinilai. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.